Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya berdoa kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di ibadah online JKI Maranatha hari ini. Saya berdoa jemaat Tuhan diberkati oleh ibadah hari ini. Selain melalui streaming YouTube, jemaat Tuhan dapat menikmati ibadah online JKI Maranatha melalui siaran radio Sahabat Sejati 107.7 FM setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Mari persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Selamat menikmati ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, percayalah Dia Tuhan sumber kekuatan kita. Apapun yang kita hadapi, Dia sumber kekuatan kita. Amin, haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Come on church, semua katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Sumber kuatku. Bersama-sama kata hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Haleluya. Namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kami percaya Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi, apapun yang sedang kami lalui, Engkau Yesus sumber kekuatan kami. Haleluya. Mari bersama-sama katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya.
kekuatan kita. Yes. Haleluya. Saya percaya apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, satu-satunya sumber kekuatan kita hanya Tuhan saja. Hanya Allah tempat perlindungan kita. Jemaat Tuhan, memberikan persembahan merupakan satu bagian penting dalam ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu, gereja memberikan fasilitas bagi saudara yang akan memberikan persembahan maupun perpuluhan. Saudara dapat mentransfer persembahan maupun perpuluhan ke rekening yang tertera di layar saudara. Mari bersama-sama kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hadirat-Mu yang indah Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan yang Kau curahkan buat setiap kami Tuhan. Hari ini kami mau berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Biarkan kami memberi dengan hati yang bersuka cita, memberi dengan hati yang berbahagia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap persembahan yang kami berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat Tuhan, jangan lewatkan doa terobosan setiap hari Jumat pukul 6:30 malam melalui live Instagram dan YouTube JKM Maranatha. Jemaat juga dapat mengirimkan permohonan doa melalui DM Instagram atau hotline gereja. Sebentar lagi kita akan menikmati firman Tuhan bersama-sama. Sebelum itu, mari bersama-sama saya ajak jemaat Tuhan untuk sekali lagi datang ke hadirat Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Kita percaya Dia Tuhan yang hadir di setiap musim hidup kita. Di kondisi lembah, Dia ada. Di gunung, Dia hadir. Karena Dia hadir di setiap kondisi kehidupan kita. Dan Dia memberikan kekuatan. Dia memberikan kemenangan dalam hidup kita. Mari yang percaya, let's worship Him. Terima kasih Yesus. Dalam setiap keadaanku dan dalam setiap musim hidupku, ku tahu aku tak sendiri. Kau tuntun setiap langkah hidupku. Saat ku melangkah bersamamu, Kau ajar banyak dalam hidupku. Firman-Mu kekuatanku, dan Engkau yang ku percaya. Di gunung dan sedalamnya lembah, Engkau hadir, Engkau hadir. Di segala rupa keadaanku, Engkau hadir, Engkau hadir. Dan Kau berkata, jangan takut, sebab Engkau besertaku. Engkau hadir. Engkau hadir dalam kehidupan kami. Saat ku melangkah bersamamu, Kau ajar banyak dalam hidupku. Firman-Mu kekuatanku, dan Engkau yang ku percaya. Engkau ku percaya. Di gunung dan sedalamnya lembah, Engkau hadir, Engkau hadir. Di segala rupa keadaanku, Engkau hadir, Engkau hadir. Kau berkata jangan takut, Dan Kau berkata,
berikan kemenangan. Kau beriku kemenangan. Gunung dan sedalamnya. Terima kasih Yesus. Engkau hadir. Engkau hadir. Engkau hadir. Di segala rupa keadaanku, Engkau hadir. Engkau hadir. Dan Kau berkata, jangan takut, sebab Engkau beserta kami. Sebab Engkau besertaku. Engkau hadir. Engkau hadir Tuhan di dalam segala kondisi kami. Engkau hadir memberikan kemenangan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Engkau hadir Tuhan. Haleluya. Di gunung dan sedalamnya lembah, Engkau hadir. Engkau hadir. Di segala rupa keadaanku, Engkau hadir. Engkau hadir. Kau berkata jangan takut. Dan Kau berkata, jangan takut. Kau berikan kemenangan. Kau beriku kemenangan. Dan sedalamnya lembah, Engkau hadir. Engkau hadir. Di segala rupa keadaanku, Engkau hadir. Engkau hadir. Dan Kau berkata, jangan, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Dan Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Engkau hadir. Haleluya. Thank you, Jesus. Come on, church. Ku yakin Kau hadir di sini.
terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Sesuatu terjadi dalam kehidupan kami, di rumah kami masing-masing. Kuasa-Mu bekerja, Kuasa-Mu menjamah, dan Kuasa-Mu melawat setiap kami. Thank you for your presence, Lord. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Ku yakin kemenangan terjadi di sini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Jose Carroll dari JPCC. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Shalom kepada saudara semua yang jemaat JKI Maranatha yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya di Ungaran? Dengan saya Jose Carroll di Jakarta, dan salam sejahtera buat saudara semua. Saya senang punya kesempatan bisa melayani saudara pada hari Minggu ini, walaupun kita masih dipisahkan oleh ruang dan waktu. Namun saya percaya hadirat Tuhan tidak terbatas sama sekali. Terima kasih kepada Pak David, keluarga, dan semua gembala yang ada di situ yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melayani saudara pada hari ini. Nah, tema yang saya pilih hari ini untuk saya bagikan bagi saudara adalah tentang ucapan syukur. Saya beri judul khotbah hari ini, The Power of Thanksgiving. Dahsyatnya kuasa ucapan syukur. Saudara, saya tahu bahwa di dalam keadaan yang seperti ini tidak mudah untuk kita bisa mengucap syukur. Saya kurang tahu persisnya keadaan kehidupan saudara di Ungaran, tapi kami di Jakarta baru saja sejak 2 hari ini kami harus kembali lagi melakukan, atau sejak minggu ini melakukan kembali fase PSBB yang ketat, di mana kami harus kembali lagi seperti di awal daripada bulan Maret, di mana banyak sekali dunia usaha yang mengalami kesulitan. Ada banyak restoran, dunia usaha makanan, dan ada banyak sekali perusahaan yang harus menggulung tikar karena mereka kesulitan untuk bisa membayar gaji karyawannya. Nah, ada banyak sekali keadaan yang tidak menentukan atau tidak menentu dan yang tidak mudah bagi banyak orang yang sedang menjalaninya. Saya tahu saudara juga mungkin mengalami keadaan yang mirip dengan apa yang kami alami. Ada banyak di antara saudara yang kehilangan orang-orang yang saudara kasihi. Ada banyak di antara saudara bergumul dengan kesehatan saudara. So, hari-hari seperti ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kita sebenarnya mengucapkan syukur. Tentunya tidak mudah untuk kita mengucapkan syukur untuk apa yang kita alami. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala sesuatu yang kita alami, terlepas dari apapun yang kita alami. 1 Tesalonika 5 ayat 18 memberitahukan pada kita atau memerintahkan pada kita sebenarnya. Dia katakan begini, 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Surat Paulus pada Tesalonika, jemaat di Tesalonika mengatakan pada kita juga hari ini bahwa Tuhan menginginkan untuk kita mengucap syukur dalam segala sesuatu. To give thanks in all things. Bukan hanya untuk apa yang kita terima. Kalau untuk apa yang kita terima itu baik, mudah untuk kita mengucap syukur. Tapi bagaimana kalau apa yang kita alami tidak baik atau sangat amat tidak baik? Pertanyaannya, mampukah kita tetap mengucap syukur dalam segala keadaan yang tidak baik yang sedang kita hadapi? Nah, ada seorang yang ada di perjanjian lama yang mengingatkan saya kepada apa yang baru saja firman katakan. Orang yang bernama Ayub, sudah tahu kisah Ayub. Dia kehilangan kekayaannya, dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan anak-anaknya, dia bahkan kehilangan kesehatannya.
Dan di ambang dia menghadapi maut mungkin sebenarnya. Dia kehilangan orang satu-satunya yang ada di situ bersama dengan dia setelah teman-temannya meninggalkan dia. Di Ayub pasal kedua ayat 9 dan ayat 10 mencatat tentang apa yang istrinya yang masih ada bersama dengan dia katakan pada dia. Dikatakan maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Setelah teman-temannya meninggalkan dia, tidak lagi ada orang meninggalkan yang bersama dengan dia. Istrinya yang satu-satunya di situ kemudian berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Dengan kata lain, masih yakin kamu mau percaya pada Tuhanmu? Kutuki Allahmu, matilah. Menyerahlah dengan kata lain. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti seorang atau seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di tengah-tengah keadaan yang begitu berat, Ayub masih bisa mempertahankan akal sehatnya. Dia bilang sama istri, kau berbicara seperti perempuan gila. Dengan kata lain, istrinya yang kehilangan akal budinya atau akal sehatnya karena kehilangan anak-anak, kehilangan bisnisnya, kehilangan semua yang berharga yang mereka punya. Istrinya sudah kehilangan akal sehatnya, tapi Ayub berhasil mempertahankan akal sehatnya. Dan dia berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan Alkitab punya mencatat dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia tidak hanya tidak berdosa dengan bibirnya, dia tidak berdosa dalam hatinya. Karena apa yang muncul atau keluar dari bibirnya, pasti berasal dari dalam hatinya. Hatinya tidak pernah meragukan kebaikan Tuhan. Hatinya tidak pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Sebagaimana dalam perjanjian lama dicatat berulang-ulang kali tentang nyanyian syukur yang selalu dinaikkan pada Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mampukah saudara dan saya dalam keadaan apapun yang kita hadapi untuk kemudian menaikkan ucapan syukur pada Tuhan dan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terlepas dari apapun yang kita alami, terlepas dari kesedihan yang sedang kita harus lewati karena kehilangan orang kita kasih, terlepas daripada kekecewaan yang kita hadapi karena kita di PHK, atau terlepas dari apapun yang sedang kita hadapi, jalani, betapa berat pun yang kita sedang harus daki. Pertanyaannya, mampukah kita tetap berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, ada 3 alasan dan ada 3 hal yang akan terjadi mengapa kita mengucapkan syukur. 3 hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita pada saat kita mengucapkan syukur. Sudah siap untuk mencatat? Sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk mempraktekannya? Yang pertama adalah ucapan syukur, thanksgiving, akan membawa kita masuk ke dalam hadiratnya. Menghantarkan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mazmur 100 ayat 4 dan 5 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Kita bisa memasuki pintu gerbangnya, kita bisa memasuki pelatarannya dengan ucapan syukur. Ucapan syukur yang menghantarkan kita dari keberadaan kita, masuk ke dalam hadirat dan dimensi Tuhan. Saya tahu secara jasmani, secara realita, kita mungkin sedang bersedih hati. Secara fakta kita sedang menghadapi PHK. Secara fakta mungkin kita sedang menghadapi krisis yang sangat besar. Tetapi Alkitab berjanji pada kita dengan ucapan syukur, kita bisa memasuki pelatarannya, melewati pintu gerbangnya, dan memasuki hadiratnya. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Dalam hadirat Tuhan ada jalan keluar. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Di dalam hadirat Tuhanlah kita menemukan jawaban yang kita butuhkan. Saudara, secara jasmani kita mungkin ada dalam keberadaan kita. Tapi secara rohani kita bisa berpindah masuk dari keberadaan kita. Masuk ke dalam hadiratnya. Pada saat kita bersyukur, walaupun secara jasmani kita harus menghadapi apa yang kita hadapi. Tapi secara rohani kita menerima kekuatan yang datang daripada Tuhan. Karena kita bertemu dengan Dia di situ. Kita mendapatkan kekuatan adikodrati yang datang daripada surga. Yang akan memampukan kita untuk menghadapi apa yang kita hadapi. Saya sekeluarga pernah mengalami kejadian seperti itu. 2018, saya sendiri sedang bergumul secara kesehatan karena mata kanan saya, retinanya, selaputnya robek dan harus menjalani operasi beberapa kali. Ada ancaman untuk saya tidak bisa melihat dengan sempurna kembali. Istri saya sedang menghadapi ada daging tumbuh di tiroidnya, harus dioperasi. Dan untuk beberapa kali atau beberapa saat lamanya kami harus bergumul untuk bisa memastikan apakah
apa yang sudah diangkat itu sebenarnya ganas apa tidak. Anak perempuan kami yang berusia 17 tahun mengalami infeksi di otaknya dan kehilangan keseimbangan dan tidak bisa bergerak, berkoordinasi dengan baik. Akibatnya harus duduk di kursi roda. Untuk beberapa saatnya kami tidak bisa tahu apakah dia akan pernah bisa pulih kembali dan bisa beraktivitas kembali sebagaimana semula. Karena dia adalah seorang anak gadis yang sangat amat aktif. Nah, pada waktu itu semua terjadi berbarengan. Kami harus merawat ibu mertua saya, ibu daripada Hana, yang harus bergumul berjuang menghadapi kanker. Beliau kemudian akhirnya meninggal dunia kembali kepada Tuhan. Tetapi di masa-masa dia sedang berjuang di rumah sakit, berbulan-bulan di ICU, dan kami semua sedang bergumul secara kesehatan. Itu semua datang beruntun dan bersamaan. Saudara, setelah kami melewati itu semua dan menceritakan apa yang kami alami, ada banyak orang yang kemudian berkomentar dan bertanya, bagaimanakah mungkin kamu bisa menghadapi itu dengan kekuatan yang datang atau dengan kekuatanmu sendiri itu menghadapi itu semua pada waktu yang bersamaan? Saya berkata ya pasti bukan kekuatan kami sendiri. Kalau bukan karena Tuhan dan kekuatan yang datang daripada Tuhan, kami tidak mungkin dapat menghadapi apa yang kami hadapi pada saat itu, satu hari demi satu hari. Dan saya percaya hadirat Tuhanlah yang ada bersama dengan kami, yang menolong kami untuk bisa menghadapi keberadaan yang harus kami jalani. Saya masih ingat waktu dokter memberikan vonis waktu itu, diagnosa awal tentang anak perempuan kami. Sebuah nama penyakit yang sebenarnya cukup menyeramkan dan punya konsekuensi yang sangat berat. Saya ingat istri saya waktu itu segera bersaksi bahwa Tuhan tetap baik. Apapun yang terjadi Tuhan baik. Kami bersama-sama bersepakat untuk berkata bahwa apapun yang terjadi, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami tidak memilih untuk bertanya mengapa, kami tidak memilih untuk kecewa, kami tidak memilih untuk komplain, menggerutu. Kami memilih untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan kami percaya dan saya percaya, kekuatan yang datang daripada Tuhanlah. Suasana dimensi hadirat Tuhan yang tidak kasat mata lah, yang hadir dalam kehidupan kami saat itu, yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi apa yang sedang kami alami pada saat itu. Nah, apapun yang saudara sedang alami saat ini, saudara bisa masuk dalam pelatarannya. Walaupun secara jasmani saudara tidak meninggalkan keberadaan saudara, tapi secara rohani dan secara jiwani saudara bisa masuk dalam pelataran Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, menikmati sukacita yang datang daripada Tuhan, kekuatan, bahkan pengharapan yang datangnya daripada Tuhan. Pada saat saudara masuk dalam pelatarannya, maka saudara punya kesempatan untuk bertemu dengan jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi saudara. Mazmur 118 ayat 19 dan 20 katakan, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Waktu saudara mengucap syukur, maka pintu gerbang kebenaran akan dibuka bagi saudara. Waktu saudara masuk ke dalamnya, maka saudara akan bertemu dengan semua janji yang datang daripada Tuhan. Hari ini saudara punya kesempatan untuk memilih. Walaupun saudara tidak punya pilihan untuk bersyukur untuk apa yang saudara sedang hadapi. Tapi saudara bisa memilih untuk bersyukur di dalam segala sesuatu yang saudara sedang jalani. Karena itulah kehendak Tuhan bagi kita. Pilihlah untuk mengucap syukur, maka saudara akan masuk ke dalam hadiratnya. Pelajaran kedua dan hal dua yang perlu kita lakukan dan akan terjadi waktu kita mengucap syukur adalah ucapan syukur akan mengubahkan kita. Thanksgiving will change us. Ucapan syukur akan mengubahkan hati kita, mengubahkan keberadaan kita. Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup kita ditentukan oleh kondisi hati kita. Apabila kondisi hati kita manis, maka hidup kita menjadi manis. Kalau hati kita pahit, maka apapun yang kita alami dalam kehidupan, rasanya pahit. Itu sebabnya Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam Matius pasal ke-13, Yesus sudah memperingatkan pada kita untuk menjaga hati. Karena kondisi hati kita yang akan menentukan apa yang kita tuai dalam kehidupan. Kalau hati kita keras, hati kita bersemak belukar, bersemak duri, maka tidak ada yang baik yang ditaburkan oleh Tuhan pun bisa bertumbuh di situ. Tapi kalau kondisi hati kita baik, maka apa yang ditaburkan di situ bisa bertumbuh dengan subur dan bisa berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Itu sebabnya ucapan syukur akan menjaga hati kita, akan menolong kita untuk mengubahkan keberadaan hati kita. Kalaupun seandainya kita sempat menjadi pahit, menjadi keras, menjadi kecewa, ucapan syukur akan menjadi langkah awal. Perubahan mulai terjadi di dalam hati kita. Kalau hati kita berubah dan kita bisa menjaganya, maka kita punya kesempatan untuk menerima dan menangkap
firman dan suara Tuhan bagi kita. Pertanyaannya, kapan terakhir kali saudara memeriksa kondisi hati saudara? Kapan saudara terakhir kali memeriksa apa yang ada dalam pikiran saudara? Apabila pikiran saudara jernih, hati saudara teduh, maka saudara bisa menangkap apa yang Tuhan ingin janjikan dan Tuhan sediakan bagi saudara. Nuh tidak akan bisa menangkap suara Tuhan dengan baik. Dia tidak akan bisa mengetahui ukuran, desain, dan bentuk dari bahtera yang Tuhan ingin dia bangun apabila dia tidak punya hati yang baik dan pikiran yang jernih. Nuh tidak punya gadget atau HP yang dia pakai untuk menangkap atau menerima gambar PDF yang surga kirimkan buat dia, di mana dia bisa buka dan segera bisa melihat ukurannya, desainnya, rancang bangunnya. Bahkan Nuh tidak punya alat gadget yang dia pakai untuk Google makanan apa yang harus dia siapkan bagi semua binatang yang mau dia selamatkan. Nuh hanya punya hati dan pikirannya untuk menangkap suara Tuhan, dan dengan apa yang ada dalam hati dan pikirannya, dia menindaklanjuti apa yang surga sediakan bagi dia. Demikian juga bagi Yusuf. Yusuf tidak akan punya kemampuan untuk memberikan nasihat dalam hikmat kepada Firaun untuk menindaklanjuti dan melakukan apa yang Mesir harus lakukan untuk keluar daripada krisis kelaparan dan krisis ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Mesir, bahkan dunia pada saat itu, apabila Yusuf tidak punya kondisi hati yang baik. Yusuf tidak akan punya kemampuan untuk memberi nasihat kepada Firaun berkaitan dengan apa yang harus Firaun lakukan mengantisipasi krisis yang mereka hadapi untuk keluar dari masalah yang sedang mereka hadapi pada saat itu. Yusuf juga tidak akan punya kemampuan untuk bisa menafsirkan mimpi daripada Firaun kalau dia tidak punya kondisi hati yang baik dan pikiran yang bersih untuk menangkap suara atau hikmat dan pewahyuan yang datang daripada surga. Kalau saudara menelusuri kehidupan Yusuf, sejak muda dia dikhianati. Dia dikhianati saudaranya, dia dikhianati oleh istri Potifar, dan bahkan dia dilupakan oleh orang-orang yang dia bantu di penjara. Tapi menakjubkan bagaimana Yusuf mampu menjaga hatinya, dan kemudian Yusuf mampu memelihara hatinya. Dan saya yakin karena apa yang Yusuf praktekkan inilah yang kemudian menolong dia bisa menangkap firman dan janji yang datang daripada Tuhan. Sebabnya doa saya bagi saudara adalah pada saat saudara mengucap syukur, saudara bisa meneduhkan badai dalam hati saudara dan menjernihkan pikiran saudara, sehingga saudara juga bisa mendengar dan melihat jalan keluar yang telah Tuhan sediakan bagi saudara. Pasti akan ada jalan keluar, sebagaimana Tuhan telah membuktikan kesetiaannya bagi banyak orang dalam kehidupan kita. Saudara, itu sebabnya pertanyaan kepada saudara sekali lagi, kapan terakhir kali saudara bisa meneduhkan badai dalam hati saudara dan meneduhkan badai yang ada dalam pikiran saudara untuk mendengar suara Tuhan? Ucapkanlah syukur pada hari ini, sehingga saudara bisa menjaga hati saudara dan memelihara kebersihan dan kejernihan dalam pikiran saudara. Alasan ketiga mengapa kita harus mengucap syukur, karena ucapan syukur akan membuat Allah bertindak untuk kita. Dalam satu perikop yang dalam perjanjian lama di 2 Tawarikh pasal ke-20, saya anjurkan saudara membacanya. Di dalam perikop ini menarik sekali dicatat tentang bagaimana Tuhan bertindak untuk bangsa Israel. Dikatakan bahwa ucapan syukur membuat mereka, membuat Tuhan, mengakibatkan Tuhan bertindak atas mereka. Nah, di sana dicatat tentang bagaimana Bani Moab dan Bani Amon sedang menyerang bangsa Israel dan Yosafat yang memimpin mereka. Dan di ayat ketiga dicatat bahwa Yosafat menjadi sangat takut karena banyaknya, besarnya jumlah pasukan yang sedang menyerang mereka. Dan karena dia takut, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, menarik sekali dia mencari keputusan untuk mencari Tuhan, bukan mencari pertolongan bagi manusia atau kepada manusia. Dan dia juga menyuruhkan kepada bangsa Yehuda untuk berpuasa. Bukan hanya dia yang mencari Tuhan, tetapi dia juga menganjurkan semua orang yang mengikuti dia untuk mencari Tuhan. Setelah mereka mencari Tuhan, ayat ke-15 jawaban Tuhan datang. Beginilah firman Tuhan kepadanya. Dikatakan, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur. Di ayat ke-15 ini, dia kemudian menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel melalui dia. Dikatakan, janganlah kamu takut dan terkejut karena bangsa atau laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Dengan kata lain, Tuhan berkata dan memberikan kepada mereka bukan hanya perintah alasan mengapa mereka tidak perlu takut, tapi juga sekaligus sebab apa mereka tidak perlu takut. Setiap kali Tuhan berkata pada kita jangan takut, Tuhan tidak berhenti di situ. Setelah Tuhan berkata janganlah takut, Tuhan pasti menyampaikan mengapakah kita tidak perlu takut. Di sini Tuhan menyampaikan bahwa kau tidak perlu takut, sebab Tuhanlah yang akan berperang bagi mereka. Dan kemudian di ayat ke-21
Dia kemudian menyingkapkan bagaimana mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Di ayat 21 dikatakan setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Dan pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara bayangkan, dikatakan mereka disuruh untuk menyanyikan nyanyian syukur dengan pakaian-pakaian yang semarak, yang indah, merayakan kebaikan Tuhan di hadapan atau di muka orang-orang bersenjata. Saudara bisa membayangkan, kalau saudara ada seorang pasukan dan tentara sudah diberitahu bahwa jalan keluar untuk kita menang besok melawan pasukan yang lebih besar dan lebih hebat dari kita adalah bernyanyi dan tidak mengangkat senjata dan tidak mempersiapkan senjata dan peluru dan barisan dan benteng dan strategi pertahanan, tapi untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Itu sebabnya di ayat ini dikatakan dia perlu berunding dengan rakyat. Kemungkinan besar ada beberapa yang mengajukan pertanyaan kepada kebijakan, the policy, the strategy yang Yosafat mau terapkan gitu. Pasti kalau mereka adalah tentara yang berpengalaman, mereka bertanya, are you sure? Yakin mau perangnya dengan lagu, bukan dengan senjata. Dan kemudian menarik sekali di ayat 22 dan sampai ayat ke-24 mencatat mujizat yang tadi saya katakan. Dikatakan ketika mereka mulai bersorak-sorai menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Dan ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Saudara, menarik sekali yang tadi saya katakan secara manusiawi tidak masuk akal. Bagaimanakah mungkin nyanyian pujian bisa membuat atau bisa mengalahkan pasukan musuh? Di sini dicatat mujizat yang luar biasa. Dikatakan pada saat mereka memuji Tuhan, mereka menyanyikan pujian, musuh mereka saling membunuh. Dan kemudian pada saat suku atau orang Yehuda tiba di tempat peninjauan, perhatikan, mereka ke situ bukan untuk berperang, bukan ke tempat pertempuran. Mereka datang untuk melihat. Di tempat peninjauan, waktu mereka lihat, musuh mereka semua sudah terkapar dan sudah menjadi bangkai, bahkan sudah mati. Saudara, pada waktu saya mempelajari perikop ini, sepertinya Tuhan berbicara pada kita semua. Bahwa apa yang mustahil, seringkali pertarungan, pergumulan yang kita pikir terlalu berat. Dan kita meremehkan dahsyatnya dan kuasa daripada pujian yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah menyadari dan tidak mengetahui bahwa pada saat kita memuji Tuhan, pada saat kita memilih untuk mengucapkan syukur, sebenarnya kita sedang menggedor pintu surga, untuk surga kemudian bertindak atas sesama kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan di Ungaran, saya percaya pada waktu sudah memilih untuk mengucapkan syukur, maka sebenarnya sudah sedang menggedor pintu surga untuk Allah bertindak atas nama saudara. Menghadapi sakit penyakit yang mungkin saudara gumuli, menghadapi pekerjaan yang sedang saudara gumuli, bahkan untuk menghadapi ketakutan dan kecemasan yang sedang berusaha menghinggapi hati saudara. Waktu sudah mengucap syukur, maka Allah bertindak untuk kita. Saudara, sekali lagi, waktu kita mengucap syukur, kita masuk ke dalam pelatarannya, masuk ke dalam hadiratnya. Waktu kita mengucap syukur, kita menjaga hati kita, supaya kita bisa punya pikiran yang jernih, hati yang teduh, untuk menangkap jalan keluar dan janji yang Tuhan berikan bagi kita. Dan pada waktu kita menindaklanjutinya dalam ucapan syukur, maka Tuhan yang akan bertindak atas kita, menghadapi semua rintangan dan musuh yang berusaha menghadang kita. Saudara, apapun yang saudara coba lakukan, saya percaya ucapan syukur akan menolong saudara untuk menerima apa yang Tuhan janjikan bagi saudara. Nah, sebelum kita berpisah, mari kita hampiri Tuhan sekali lagi. Mari kita praktekkan apa yang baru saja kita pelajari. Dan saya percaya hadirat Tuhan yang ada bersama kita akan menolong kita untuk menerima dan mengalami apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Mari kita teduhkan hati kita dan tundukkan kepala kita sebentar. Hampiri Tuhan dimanapun kau berada. Saudara punya pilihan saat ini. Saudara mau menggerutu atas apa yang saudara hadapi, atau saudara mau mengucapkan syukur. Alkitab berkata waktu engkau mengucap syukur, engkau memilih untuk masuk dalam pelatarannya, masuk ke dalam hadiratnya,
Waktu saudara mengucap syukur, waktu saudara membawa pujian saudara datang pada Dia. Saudara berpindah dari keberadaan saudara, masuk ke dalam kehadiran Tuhan, di mana sukacita, jalan keluar, dan pengharapan ada. Hari ini Tuhan, kami memilih untuk bersyukur kepadamu, bukan untuk apa yang kami hadapi. Ada banyak di antara kami sedang menghadapi apa yang tidak mudah, tetapi kami memilih untuk mengucap syukur di dalam segala sesuatu, sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Kami memilih untuk bersyukur kepadamu, terlepas dari apapun yang kami hadapi. Karena kami tahu ucapan syukur ini akan menjaga hati kami dan memelihara pikiran kami. Hamba berdoa untuk jemaat yang ada di JKI Maranatha Ungaran. Saat ini biarlah pada saat mereka bersyukur, hadirat Tuhan yang datang memelihara hati dan pikiran mereka. Sehingga badai dalam kehidupan mereka ditutupkan. Kejernihan datang dalam pikiran mereka. Sehingga mereka bisa mendengar suaramu. Mereka bisa melihat jalan keluar yang Engkau sediakan. Mereka dapat melihat tangan-Mu, walaupun mereka tidak mengerti apa yang sedang mereka alami. Tapi saat ini biarlah mereka berpegang teguh kepada tangan-Mu yang setia menuntun mereka. Pada saat mereka bersyukur, mereka menjaga hati dan pikiran mereka. Dan pada saat mereka bersyukur saat ini, Tuhan, Engkau bisa bertindak atas nama mereka. Sebagaimana Engkau membela bangsa Israel, hamba percaya Engkau akan membela kami semua. Engkau yang berperang atas nama kita. Kau yang bertindak untuk kita, menghalau musuh-musuh yang ada di hadapan kami semua, menjauhkan semua rintangan yang menghalangi kami, sehingga apa yang Tuhan sediakan dapat kami raih dan kami terima dalam kehidupan untuk kemuliaan nama-Mu. Hari ini hamba berdoa dan melepaskan berkat dan pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan apapun yang terjadi, nama-Mu yang dipermuliakan. Hamba menyerahkan jemaat ini dalam tangan-Mu, mulai Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan semua staf dan Gembala dan pendeta yang ada, termasuk semua pengurus dan pengerja yang ada. Bila damai sejahtera melebihi akal, menguasai hati dan pikiran mereka semua. Biar jemaat ini terus dipakai oleh Tuhan, dikuatkan, dan menjadi kesaksian bagi kota Ungaran. Hamba lepaskan berkat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Saya percaya jemaat Tuhan diberkati dengan firman yang sudah disampaikan. Kami berterima kasih untuk Pastor Jose Carol yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan memberkati pelayanan Pastor Jose. Jemaat Tuhan dapat mendengarkan kembali firman Tuhan yang disampaikan melalui digital platform yang ada, seperti Revivo, Juke, dan Spotify. Mari bersama-sama kita ucapkan visi besar JKI Maranatha. Bangkit, jadilah kuat, dan bersinar. Dan mari bersama-sama ucapkan visi tahun 2020. Mempersiapkan pahlawan, melahirkan generasi terang. Sampai bertemu lagi di ibadah online JKI Maranatha berikutnya. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari bersama-sama sekali lagi saya ajak jemaat Tuhan untuk datang kembali kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa yang Kau limpahkan buat kami, di mana kami boleh beribadah, kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan jamahan-Mu, Engkau sudah bekerja dan memulihkan hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang hari-hari ini semua menghadapi situasi yang tidak mudah, baik di tengah-tengah keluarga mereka, pekerjaan mereka, ekonomi mereka, bahkan mungkin beberapa di antara mereka adalah kesehatan mereka. Kami berdoa Tuhan bahwa Engkau sudah mengasihi mereka dan kami percaya mereka tidak akan kehilangan kasih itu dan mereka tidak merasa tertolak, merasa tidak diterima dan merasa tidak dikasih. Tapi sebaliknya mereka boleh semakin memahami betapa dalam kasih Tuhan, lebar, luas, dan tinggi kasih-Mu. Dengan demikian, maka mereka memiliki pengharapan di dalam Engkau dan semangat dan iman yang kuat di dalam Engkau. Kami doakan mereka Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan, bahkan melakukan terobosan-terobosan dalam kehidupan rumah tangga ekonomi mereka semua. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami ingat pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, para menteri, dan juga staf dan yang ada dari atas sampai bawah. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka. Kau memberikan kepada mereka hikmat, tuntunan Tuhan yang nyata untuk membawa bangsa ini keluar dari masa-masa sulit. Kami berdoa untuk masa pandemi ini. Kami berdoa untuk para dokter, para medis. Tuhan memberkati mereka. Keluarga mereka juga Engkau memberkati. Dan berikan daya tahan tubuh yang kuat atas mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, bahkan orang-orang yang terpapar COVID-19 dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit ketika diisolasi ataupun isolasi mandiri di rumah.
Tuhan memberkati dengan kesembuhan. Tuhan menolong mereka dengan kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami percaya rencana-Mu digenapi atas mereka. Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Dalam politik, ekonomi, di masa-masa sekarang ini, Tuhan kendalikan semuanya. Engkau yang berdaulat atas bangsa ini. Kami percaya bahwa nama-Mu tetap dipermuliakan di atas bangsa kami. Jemaat Tuhan, mari kita akan angkat kedua belah tangan kita bersama-sama. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan umat-Mu di dalam tangan-Mu. Akhirnya, kekasih-kekasih Allah, biji mata Allah dan umat kepunyaan Allah, terimalah berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali, engkau akan menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan sepanjang minggu ke depan. Tuhan membawa engkau naik dan tidak turun. Apa yang kau kerjakan di dalam nama Yesus, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.